Well, hola people, konnichiwa. Balik lagi bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Acer ini bre, walau brand global, kalau soal ngasih harga selalu gokil ya kan. Mereka tuh kayak selalu bisa jadi yang paling murah di antara para pesaingnya. Kalau di tier flagship, harga Predator series mereka selalu siap buat baku hantam sama Legend Pro ataupun sama Zephyrus. Terus di tier low to mid, harga Nitro series mereka hampir nggak ada yang bisa nyamain ya kan. Sama kayak laptop yang bakal kita bahas ini ya. Ini adalah Acer Nitro V16 yang setelah aku riset, ini merupakan laptop gaming 16 inci dengan GeForce RTX termurah yang ada di pasaran. Dengan harga 16 jutaan kecil, ini 1,5 juta lebih murah ketimbang Omen 16 dan bahkan bisa 4-5 juta lebih murah ketimbang Legend Slim 5 16 dan Sword 16 dengan jeroan yang mirip bre. Tapi memang dua produk terakhir yang tadi aku sebutin menang di layarnya yang udah 2K. Tapi kembali lagi bre, selisihnya tuh 4-5 juta ya kan. Duit segitu bisa lah buat beli dua monitor sekaligus ya kan, biar multi monitor gitu maksudnya. Tapi seperti biasa bre, kita tetap harus menaruh rasa curiga ke produk yang harganya cukup miring ini. Nah, sekarang kita ulik kali ya, apa sih yang bikin Acer Nitro V16 ini punya harga yang paling miring di antara para pesaing? Pertama, jujur ya, dari segi desain, aku sih ya sure banget lah sama barang ini karena logo Nitronya tuh tampil tegas sendirian, gak kayak Nitro V15 yang ada emboss garis-garis abstrak be. Terus desain exhaustnya berhasil banget naikin level laptop ini dari yang dulunya kelihatan cupu, ya kan? Bayangin aja bre, dari yang tadinya cuma ada 1 lubang exhaust, sekarang langsung dikasih 4 lubang exhaust. Gak sampai situ aja. Noise level dari kipas yang dulu kayak bunyi mesin jet ya, sekarang udah jauh lebih senyap lah. Emang gokil sih tim R&D-nya Nitro ya kan. Kan Nitro ini terkenal emang berisik kipasnya. Sekarang udah ya oke banget ya kan. Sekarang kita masuk ke percolokan. Emang udah tersebar di 3 sisi, tapi masih kurang banyak ya kan. Total port USB cuma ada 3 doang. 2 buah USB Type A dan 1 buah USB Type C. Untungnya USB Type C-nya ini udah USB 4. Jadi bisa dipakai buat display juga. Kalau soal keyboardnya tentu ya kan, pakai layout full size lengkap sama numpad. Backlit-nya cuma warna oranye aja. Aku pribadi sih ya suka begini ya kan. Daripada yang RGB. Tapi ya lebih suka lagi kalau backlit-nya putih atau bisa digonta-ganti lah gitu. Soal tapping feel-nya nggak ada komplain ya bro ya. Feel tactile-nya masih lumayan berasa. Tapi yang bakal aku komplain kenapa desainernya Acer masih belum mengembalikan heritage of power button gitu loh. Daripada ngasih switch performance mode begini, mending fungsinya diganti jadi power button aja ya kan. Ya nggak sih? Coba komen di bawah dah. Terus buat touchpad-nya punya area yang cukup luas, posisinya jelas agak ke kiri buat ngikutin spasi. Tapi buat feel-nya sih aku pribadi kurang begitu suka, soalnya tipikal Surface touchpad ini agak keset gitu ya, bukan yang licin gitu. Jadi ya kalau aku sih lebih seringnya pakai mouse aja sih ya, namanya juga laptop gaming biasanya sih pakai mouse gaming gitu. Next kita bakal bahas soal layarnya. Sesuai namanya, Nitro V16 pakai panel IPS 16 inci yang resolusinya masih Full HD Plus ya, 1920x1200p dengan refresh rate yang cukup tinggi ya, di 165 Hz. Biasanya kan cuma 1440. Sayangnya kualitas panel laptop ini kayak jadi poin yang dikorbankan oleh Acer ya bre ya. Coverage gambut sRGB-nya cuma 64% ya kan. Minimum brightness-nya belum yang super redup, maksimal brightness-nya juga masih so-so lah ya kan. Terus white point-nya juga masih membiru. Nilai plusnya ada rasio kontrasnya dan akurasi warnanya yang udah di angka 1,5 delta E. Menurutku bre, keputusan Acer buat pakai panel yang B aja ini bisa jadi bumerang sih ya. Soalnya calon buyer laptop 16 inci kan emang sengaja cari ukuran layar yang luas gitu loh, biar nggak usah spending monitor eksternal lagi. Ya nggak sih? Tapi kalau coverage gambutnya begini ya wajib beli monitor eksternal sih ya. Khususnya buat urusan produktivitas, kecuali kalian emang gaming doang gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasinya. Nitro V16 ini pakai prosesor dari kubu merah, yaitu AMD Ryzen 7 8845HS yang punya 8 core dengan 16 thread. Walaupun ini prosesor kepala 7, tapi secara performa udah bisa mepetin prosesor kepala 9 loh, yaitu Core i9 13900H yang ada di unit Nitro V15 SE ya kan, yang special edition maksudnya. Dan tentunya lebih kenceng ketimbang Core i7 13620H. Beda sekitar 5%-an lah bre. Kalau buat GPU-nya, walau masih pakai RTX 4050, tapi ini merupakan RTX 4050 laptop terkencang yang udah pernah kita tes. Setidaknya kalau kita lihat di pengujian 3D Mark Port Royal dan 3D Mark Fast Track Ultra. Mungkin ini ada kaitannya sama tipe memori yang dipakai ya bre. Soalnya unit pembanding yang kita tampilkan rata-rata masih pakai DDR4. Sedangkan di unit Nitro V16 ini udah pakai RAM 16GB DDR5 5600MHz ya kan. Sedangkan storage-nya masih pakai M.2 NVMe PCIe Gen 4 kapasitasnya 512GB yang
dan speednya masih ya mediocre lah. Untungnya kita masih dikasih satu slot M.2 buat keperluan upgrade, bre. Soal baterai, buat form factor 16 inci menurutku ini masih kekecilan, cuma 58 watt hours. Tapi surprisingly battery life-nya tembus 5 jam. Ini artinya awet ya kan. Tapi inget ya, kita tesnya cuma buat streaming YouTube ya kan. Kalau buat gaming tentu saja beda cerita. Karena kapasitas baterainya nggak begitu gede, adapter 135 watt aja udah cukup, nggak perlu gede-gede. Charging time-nya cuma 1 jam 15 menit. Itu udah kenceng sih menurutku. Kirain bakal tembus 2 jam lebih gitu loh. Buat utilitas NitroSense-nya bisa kalian akses dengan shortcut yang ada di kanan tombol backspace. Ini menunya standar lah ya. Selain buat monitoring, kita bisa atur preset atau mode performance di NitroSense ini. Tapi kalau mau lebih simple, kalian bisa akses pakai tombol ini nih, bre. Yang menarik, ada fitur yang mirip sama MUX Switch ya. Tapi di NitroSense gak ada namanya. Namanya di sini tuh namanya GPU Operating, bre. Kita bisa pilih discrete GPU only biar selalu dapat performa grafik yang tinggi, dan juga pilih optimal biar mau irit baterai. Soalnya pas idle, grafiknya sih bisa di switch ke iGPU secara otomatis. Buat webcamnya tentu masih 720p. Tipe kayak laptop gaming banget gitu ya. Sedangkan speakernya di sini stereo aja ya. Grill yang di atas keyboard ini bukan speaker, melainkan lubang intake ya kan. Jadi masuk tuh udara dari luar ke dalam gitu loh. Speaker di sini hasil tuningan DTS:X yang di aplikasinya bisa kita pilih-pilih beragam preset audio. Singkatnya sih, sound quality speaker ini punya power yang lumayan, terus lebih dominan di treble dan bahkan low atau bassnya nggak nendang gitu loh. Ya beginilah ya sampel speaker dan juga webcamnya, bre. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya Acer Nitro 516 ya kan, dalam kondisi ruangan yang cukup cahaya, dan di sini ada AC yang lagi nyala tuh, ya kan. Jadi udaranya langsung nyembur ya kan, dan ada tukang lagi apa sih gergaji besi gitu ya, jadi cukup berisik. Tapi Acer di sini ada aplikasi yang namanya Acer Private Voice, ini lagi off ya, dan kita klik yang personal call, jadi biar noise-nya diredam, suaranya udah pada hilang gitu ya kan. Dan ini cukup membantu untuk ya Zoom meeting lah gitu loh. Tapi sayangnya memang 720p doang gitu ya kan. Ya, seperti ini bre untuk kualitas webcamnya. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan performa. Tapi sebelum itu, kita mau kasih disclaimer dulu. Presetnya kita jalan di mode turbo dengan fan speed auto, dan udah pakai driver GPU terbaru pastinya. Oke, kita mulai bahas performa buat produktivitas nih kan. Render 3D gimana nih bang? Ya kan? Tentu aja udah bisa. Bahkan render time di RTX 4050 laptop ini bisa nyamain render time beberapa RTX 4060 di unit laptop lain. Terus kalau buat rendering video, seperti biasa kita tes render video berdurasi 1 menit. Kalau buat video 4K bisa selesai dalam waktu 39 detik. Ini angka yang lumayan kenceng buat kelasan RTX 4050 bre. Dan kalau render video 1080p yang durasinya 1 menit cuma butuh waktu 12 detik. Berarti kalau render video 1080p durasinya 10 menit cuma butuh waktu 2 menit doang bre rendernya. Next, buat urusan per AI-an duniawi, kita tes generate waifu di Stable Diffusion. Hasilnya RTX 4050 di unit Nitro 516 ini bisa generate satu waifu dalam waktu 3,8 detik. Ini bahkan lebih kencang ketimbang RTX 4060 low power di unit laptop lain bre. Dan sampailah kita di performa gaming dari Acer Nitro 516 dengan perpaduan Ryzen 7 8845HS dengan GeForce RTX 4050 dan RAM-nya 16GB DDR5 5600 MHz. Tentu sudah sangat sanggup ya kan ngejalanin game-game AAA di resolusi Full HD ya, resolusi bawaan si laptop. Bahkan Black Myth Wukong masih bisa dapat 90-an FPS di preset high, tentunya berkat bantuan frame generation aktif ya kan, dan ray tracing-nya kita matiin sih ya. Kalau maksa pakai ray tracing medium, performanya cuma di sekitaran 60-an FPS. Game kedua ada Cyberpunk yang kita tes di preset rata kanan. Di sini masih mengandalkan frame generation ya kan, makanya bisa tembus 105 fps tapi tanpa ray tracing ya. Kalau pakai ray tracing ultra sebenarnya masih sangat enjoy lah, karena bisa dapat 78 fps rata-ratanya. Game selanjutnya masih tes game dengan frame generation. Di sini ada Forza Horizon 5 yang kita tes di preset ultra, belum rata kanan ya, soalnya preset yang rata kanan itu preset ekstrim. Kalau dilihat dari angka, performanya mirip sama game Cyberpunk bre. Kalau tanpa ray tracing tembus 111 fps, sedangkan kalau ray tracingnya di set ultra, rata-rata fps-nya drop ke 75 fps. Lanjut ke game-game yang belum support frame generation, ini ada game God of War yang kita tes di preset high. Kalau pakai fitur DLSS Gen 2, ini cuma mentok di 79 fps rata-ratanya. Next, 9 fps dari preset native-nya. Terus buat game Far Cry 6, main di preset high ternyata belum tembus 100 fps bre. Bahkan upsampling FSR-nya nggak terlalu menolong ya, cuma naik 4 fps doang. Kalau di game Assassin's Creed Mirage, upsampling DLSS-nya lumayan ngangkat nih ya, bisa dapat boostingan 12 fps. Terus di game Horizon Zero Dawn, performanya mirip banget sama
game Assassin's Creed Mirage, dengan bantuan DLSS kita bisa enjoy memainkan game ini dengan rata-rata 120 FPS bre. Sekarang kita masuk ke game-game kompetitif. Pertama ada game The Final yang udah support frame generation. Di sini kita mainkan dengan preset high dan ray tracingnya high juga. Kalau frame generationnya aktif bisa tembus 132 FPS buat rata-ratanya, atau meningkat hampir 40 FPS kalau tanpa frame generation. Gokil ya kan RTX 40 series ini. Next buat game Dota 2 yang kita tes di preset rata kanan dengan screen render 80%, cuma mentok di 109 FPS aja rata-ratanya. Sedangkan di game Valorant jelas bisa tembus 200-an FPS dengan preset rata kiri di resolusi 1200p bre. Dan sekarang kita berlanjut ke pembahasan suhu. Ternyata cooling system di sini cukup sederhana ya. Kirain laptop gaming 16 inci bakalan punya cooling system yang kompleks. Karena kan kalian bisa lihat nih body form factor-nya gede gitu loh. Ternyata cuma modal 3 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Tapi overall cooling systemnya di sini rapih ya. Udah di coating full hitam. Heatsinknya juga banyak karena exhaust disebar ke 4 titik. Terus modul RAM-nya juga tertutup rapih dan tiap slot M.2-nya udah disediakan thermal pad. Jadi bisa bantu ngademin suhu NVMe kita bre. Tapi ya wajar aja kenapa dikasih 3 buah heat pipe, kalau dikasih 5 atau 6 jadi kayak predator dong ya kan. Oke, di sini kondisi idle tentu suhunya rendah ya, cuma 43 derajat Celcius dengan TDP prosesor cuma jalan 6 watt aja. Kalau buat main game, suhu prosesor dan GPU bergandengan ya di kisaran 76 sampai 78 derajat. Sedangkan buat konsumsi dayanya, TDP prosesor jalan di 33 watt dan TGP GPU jalan di 72 watt. Kalau suhu tertinggi prosesornya, kita coba tes running Cinebench R23, suhunya mentok di 89 derajat Celcius dengan TDP jalan di 50 watt. Sedangkan buat suhu tertinggi VGA-nya, kita running Furmark selama 10 menit, suhu GPU-nya agak hangat nih ya, hampir menyentuh 80 derajat Celcius dengan TGP jalan mentok di 85 watt ya kan, gak 100 watt tuh. Dan buat gambaran suhu permukaannya kita rekam pas main game Black Myth Wukong. Area touchpad dan wrist rest tentu adem, area kanan kiri keyboard juga adem banget nih karena posisinya pas di atas kipas. Palingan yang agak hangat cuma di area bawah keyboard sekitar spasi dan di area atas keyboard yang hotspotnya cuma 40-an derajat Celcius. Ini termasuk adem buat kelasan laptop gaming loh, padahal dari segi konfigurasi cooling sistemnya cukup sederhana bre. Mungkin karena exhaustnya dikasih 4, jadi pemuaan panasnya lebih optimal gitu loh. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan bre, ya kan. Harga miring bukan berarti ada spek yang di-cutting. Terkadang emang salah satu strategi marketing. Emang sih ya data color layar laptop ini berasa banget di-cuttingnya. Tapi nilai plusnya tersebar ke hal-hal yang nggak kalah penting. Mulai dari performa CPU-nya yang di atas rata-rata RTX 4050 lain, terus baterainya yang kelihatan mini ini ternyata lumayan awet. Soal cooling system juga main blowing, kirain cupu ternyata bisa ngadepin suhu. Dan yang gak kalah penting, penampilannya udah jauh lebih nice ketimbang Nitro series lainnya yang sebelumnya. Terutama buat desain exhaustnya yang tersebar di 4 titik. Dan soal harga, udah ku mention di awal, Acer Nitro 516 ini dibanderol dengan harga 16,2 juta. Kalau dibandingkan sama laptop gaming 16 inci lainnya, emang masih ada TUF Gaming A16 di kisaran 14 juta. Tapi di sisi GPU-nya bukan RTX bre. Kalau nggak salah sih pakai RX 7700S ya. Itu GPU yang sangat tidak terkenal ya kan. Kalau buat after sales, ini Acer bre ya kan. Tak payah underestimate lah brand yang satu ini. Dapat 3 tahun garansi service, 2 tahun garansi part, dan 1 tahun garansi EDP. Kurang apa lagi? Ya kan? Udahlah. Yang mau beli linknya di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.